Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda? Mau. Dicintai oleh Allah. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berhak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Wow, Masya Allah. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah sekalian, bagaimana kabar semuanya? Bersama lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Yang insya Allah program ini Kak Habib akan bisa menjadi wasilah untuk menjadikan anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik soleh dan soleha sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan kali ini Kak Ruslan ini senantiasa ditemani, tidak sendiri. Ada teman Kak Ruslan yang paling ganteng dari Kak Ruslan. Kenal siapa namanya? Siapa yang kenal? Ayo. Belum ada yang kenal? Nah, ini namanya Kak Habib. Namanya siapa? Ya, coba berikan salam sama Kak Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Kak Habib kalah. Tapi lebih ganteng Kak Habib dari Kak Ruslan. Ya, adik-adik soleh dan soleha sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar banyak hal. Kita akan belajar makharijul huruf atau sifatul huruf, atau kita belajar tentang pengajian, kita belajar tentang ceramah dan banyak lagi. Tetapi sebelum memulai pembelajaran semua itu, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa. Apa teman-teman yang di rumah? Baca doa supaya pertemuan ini, pembelajaran ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang siapa kira-kira yang akan memimpin bacaan doa pembelajaran hari ini? Siapa ya? Mana? Oh, ayo. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama rabbi zidni ilman warzuqni fahman sadaqallahul azim. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, apalagi yang cantik-cantik yang ada di studio. Ini dari taman pengajian mana? Taman pengajian Ar-Rahman. Alamatnya di mana? Oh, di Molosipat. Berarti orang Molosipat semuanya ini, Masya Allah.
Ya, adik-adik soleh sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifatul huruf, ya. Ada sifat huruf itu macam-macam, ya. Ada sebelum sifat huruf sebenarnya kita pelajari ada yang namanya makharijul huruf. Jadi ada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf atau bagaimana cara mengucapkan setiap huruf. Nah, sekarang kita belajar tentang sifatnya. Jadi sifat itu sangat mempengaruhi untuk cara pengucapannya supaya pengucapannya itu pas. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Di taman pengajian sudah pernah belajar sifat huruf? Ya, Masya Allah, luar biasa. Di sini kita akan belajar. Ya, kita pelajari sifat huruf itu ada berpasang-pasangan. Ya, ada yang berpasang-pasangan, ada juga yang tidak. Hari ini kita akan pelajari sifat hurufnya yang namanya al-itbaq, ya. Ya, al-itbaq. Apa itu al-itbaq? Menempel. Apa yang ditempel dan ditempel kemana? Yang menempel itu yang disebut itbaq itu ada huruf-huruf yang disebut dengan sifatnya itbaq. Dia ketika kita menyebutkan huruf ini, maka posisi lidah atau tengah lidah, tahu tengah lidah? Ya, sudah tahu kan tengah lidah ya? Itu seakan-akan menempel atau lebih dekat ke langit-langit. Jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Bisa saja dia menempel, bisa juga tidak, tergantung hurufnya huruf apa. Oke? Sehingga tatkala dia keluar, ketika dia akan diucapkan ini, angin yang keluar itu tertahan, ya, sehingga terkesan huruf itu tebal. Terkesan hurufnya dibaca sangat tebal. Hurufnya apa saja? Ada huruf shad, so. Kemudian ada huruf bo, ya. Yang berikutnya ada huruf to. Yang keempatnya ada huruf lo. Terkesan huruf ini sangat tebal. Jadi posisinya yang itbaq ini dia sama dengan isti'la. Dia di huruf-huruf isti'la itu ada ini bagiannya. Tapi tidak semua huruf isti'la itu masuk pada huruf itbaq. Yang itbaq hanya 4 saja, hanya shad, ada bo, ada to, ada huruf lo. Jadi dia keluar so. Ya. Jadi posisi lidahnya ya, menempel atau mendekati langit. So. Jadi berat dia. So. So. Coba so. So. Ya, perhatikan tengah lidahnya. So. Begitu juga huruf bo. Bo. Ya, bukan do, bukan. Bo. Bo. Ya. Kita karena makharijul huruf sudah dipelajari ini. Kita masuk pada sifatnya saja ya. Jadi tengah lidah ya, mendekati langit. Bo. Bo, di mana ujung lidahnya? Kalau kita masuk ke ujungnya berarti balik lagi ke makharijul huruf ini. Jadi ujung lidahnya menyentuh antara gigi atas dengan langit. Di situ lagi ininya. Ujung lidahnya. Bo. Tengahnya ini bisa menempel ke bagian atasnya tapi disorong ke kanan atau sorong ke kiri. Bo. Ya, bo. Coba huruf bo. Sama-sama. Bo. 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 So. 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 Bo. 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 So. So. Ya. To. 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 Jadi ujung lidah, kalau ujung lidah posisinya di antara langit depan dengan dua gigi atas. Bo, so, to, 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 to. Ujung lidahnya ke situ. Tapi tengah lidahnya menempel ke langit-langit, mendekati. Bisa juga tidak sampai menempel sekali dan tinggi ini, sehingga keluar dia tertekan, udaranya itu tertahan, sehingga dia berat, bacaannya agak berat. To,
Oke, coba siapa yang sebutnya? Yang 4 hurufnya. Huruf itbaq yang 4 huruf. So, Ya. do, Bo. do, Bo. do, Oke, terus? po, Ya. zo, Lo. zo, Oke, berikutnya. so, Bukan so. Kalau dia keindonesiaan, dia huruf S, H, O. Bukan S-O. Nah, beda bunyinya ini ya. Kalau ini masuk ke sa, berarti itu hurufnya beda lagi. Bukan itbaq lagi. Nah, namanya infitah. Nanti akan beda lagi. Ini sod. Ini coba bilang so. so, So. so, So. so, So. so, Terus do, bo. do, Terus po, po. po, Po. po, Terus zo, zo. zo, Masya Allah. Berikut. so, So. so, Oke. bo, Zo. Oke. Terus po, po. Terus zo, zo. Bo. zo, Bo. bo, Berikut. sa, So. sa, Jangan kasih lewat hidung Nanti hidung pernah kita pelajari dulu namanya apa dulu Kak Habib yang keluar lewat hidung? Lupa. Khaysum. Khaysum, ya. Khaysum hurufnya ada 2 saja. Nun dan mim yang bertasdid. Dia ketika posisinya gunnah maka disebut dengan khaysum. Selain dari gunnah berarti tidak boleh dikhaysumkan. Tidak boleh keluar lewat hidung. Huruf itu tidak bisa keluar lewat hidung kecuali ada nun tasdid dengan mim yang bertasdid. Kapan? Ketika kita sebut dia berarti dia bukan keluar lewat mulut tapi lewat hidung. Ketika didengungkan. Oke, coba ulang. So. sa, Oke, bo. do, Bo. do, Terus to, po. to, zo, Zo. zo, Oke. Yang Kak Ruslan ingatkan adalah huruf-huruf itbaq ini kan dia terkesan O. Tapi tidak bisa dibentuk oleh mulut jadi O. So, do, to, zo. Bukan. Tidak bisa. Ya. Jadi mulutnya tetap biasa. Ya, dia berubah menjadi bunyi O itu. Kenapa? Karena pertama dipengaruhi oleh makharijul huruf. Yang kedua dipengaruhi oleh sifat dari huruf itu. Sehingga tatkala dia keluar tidak dibentuk oleh mulut. So, do, to, zo. Bukan. Ya. Sa. Jadi tidak harus so. Tapi sa. Senyum. Sa. Beda dengan so. Tidak sama kan bunyinya? Sa. Oke. Coba bilang so. Beda bunyinya. Sa. Nah, begitu juga bo. Bo. Jangan dibiasakan do. Do tidak. Bo. Do. Bo. Do. Bo. Do. Oke. To. Po. Za. Za. Zo. Za. Zo. Za. Zo. To. To. Nah, kalau di to misalnya di isti'adzah, a'udzu billahi minasyai To. to. Minasyai to. Minasyai tonir rajim. Coba semuanya isti'adzah 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, syaitonir rajim. Tonir rajim, bukan tonir rajim. Tidak sama bunyinya. Kemudian huruf bo-nya yang akhir surah Al-Fatihah. Apa? Coba. Akhir surah Al-Fatihah apa bunyinya? Ghairil maghdubi Walad. waladdallin. Ini jadi walad dolin. Salah. Walad dolin. Coba dari ghairil maghdubi 1 2 3. Bo. Ghairil maghdu. Bo. Bu.
maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. bo, bukan do, bo. Do. Coba ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi Alaihim. waladdallin. Coba yang sebelahnya. Ghairil maghdubi. Jangan pantulkan mago, jangan dipantulkan. Itu bukan huruf pantulan. Magbu. Go juga itu huruf isti'la. Di samping ini ada kalau ketambahannya ada huruf gha, ada huruf kha, ada huruf ra. Ini masuk huruf-huruf yang isti'la. Tapi yang itbaq hanya 4 ini. Ya, jadi tidak semua huruf isti'la itu itbaq, tapi semua itbaq pasti isti'lanya. Cuman yang 4 ini dia luminanya agak berat, ya. Terasa agak berat sekali dalam pengucapannya. Jadi dalam semua baris, entah dhamma, kasrah ataupun fathah. Bo, di, bu. Ra, kalau ra cuman awalnya besar, ra. Kalau ketika dia baris kasrah, ini jadi tipis. Makanya itu dia disebut dengan itbaq, tebal, menempel. Ketika dia keluar, tertahan udara yang keluar itu, dia tertekan oleh posisi lidah yang tengah lidahnya menempel ke bahagian langit. Bo, bo. Oke. Adik-adik saleh dan saleha yang ada di rumah sekalian dengan ada di studio, Karusan berharap untuk segera di murojaah, diulang-ulang di rumahnya. Hari ini kita belajar tentang sifat huruf itbaq. Semakin sering diulang, insya Allah semakin paham. Setelah ini kita akan belajar hal yang baru lagi, yang lain. Tetapi sebelum kita melanjutkan, kita jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. anak soleh, Cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Ya, adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah sekalian, sebagaimana Karuslan sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan belajar atau memperbaiki bacaan surah ya dari Al-Quran, yang tentunya tidak semua satu Quran ya, cuman sebahagian saja. Kita ambil surah surat apa ya? Surat apa kira-kira Kak Habib? Al-Baqarah. Al-Baqarah, wah panjang. Panjang sekali. Soalnya saya hafal yang itu. Oh, Masya Allah. Kak Habib ini sudah punya hafalan luar biasa. Ayat Kita pertama. ambil. Ayat pertama. Cuma alif lam mim saja. Kita ambil juz 29. Oke, lihat. Ambil Quran. Teman-teman yang ada di rumah ambil Qurannya. Lihat juz yang ke-29. Kita ambil surat yang banyak kita dengar. Ya, ini surah Al-Muzammil. Ya, surah Al-Muzammil. Dilihat, sudah didapat? Artinya Al-Muzammil. Oke. Siapa kira-kira yang mau baca surah Al-Muzammil? Kita perbaiki bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Oke, cukup.
Perhatikan dari ayat pertama. Ya, di lembar. Ya, Kak Ruslan perbaiki ya. Begitu juga teman-teman yang ada di rumah, lihat juz 29 surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Yang sering Kak Ruslan ingatkan bahwa bacaan Quran itu punya aturan main. Ya, punya cara bacaannya sehingga setiap huruf harus dibaca sesuai dengan makharijul hurufnya, dengan sifat hurufnya masing-masing. Kemudian ada tanda panjang juga, tanda panjangnya harus pas setiap kali membaca. Yang berikut tadi bacaannya sudah Masya Allah luar biasa. Tinggal ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama adalah pada bacaan isti'adzah di awalnya masih ada beberapa huruf yang keluar lewat hidung. Semestinya tidak bisa ada huruf yang keluar lewat hidung kecuali pada kasusnya nun tasdid dan mim yang bertasdid. Tadi dibaca a'udzunya, u-nya keluar lewat hidung. A'udzubillah, tidak. A'udzu, semuanya lewat mulut. Jangan lewat hidung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba semuanya 3. A'udzu ya, nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Ya, muzzanya, perhatikan zanya, ya juga. Kemudian yang berikut kesalahan biasanya di huruf ya yang bertasdid. Ya, huruf ya yang bertasdid biasanya itu ada terlalu ditekan. Jadi terkesan ayu. Tidak. Ya, dia harus mengalir saja. Cuman hanya menegaskan bahwa huruf itu bertasdid. Ayyuhal muzammil. Tidak usah langsung ayyuha. Itu jadi double hurufnya terkesan terlalu ditambah. Sebenarnya memang tasdidnya itu hanya menekankan bahwa hurufnya memang agak double. Tapi jangan terlalu ditekan. Dia mengalir seperti biasanya saja. Ayyuhal muzammil. Nah, muzammil. Nah, nanti mim bertasdid yang tadi kasusnya di muzzam. Ketika menyebut dia pada posisi gunnah, berarti dia hurufnya harus bunyinya keluar lewat hidung. Kan semua tertutup. Kemana dia keluar? Lewat hidung. Itu disebut dengan khaysumnya. Ya ayyuhal muzammil. Ya. Posisi lam, huruf lam kemarin sudah kita pelajari Kak Habib ya, huruf lam. La na ra. La na ra. La itu di ujungnya mendekati gigi. La. Mil, maka posisi lidah harus kembali ke situ. Muzammil. Ya, jangan ke gigi, jangan tempel di giginya. Muzammil, tidak ke langit-langit depan. La, na sorong sedikit, ra juga begitu. La, coba bilang la. La. Jangan taruh di tengah-tengah langit. Langit itu lidah, ujung lidah jangan. Kalau ini gigi, ini kan langit-langit, ada yang kasarnya. Terasakan yang kasar. Taruh di situ itu ujung lidah. La. Di yang kasarnya. La. Nah, jangan di tengah-tengah. La. Jadi begitu bunyinya. La. Ini tidak. Di ujung gigi menyentuh bahagian langit-langit depan yang agak kasar. La. Mil. Ketika dia sukun kembali pada posisi semulanya. Ya ayyuhal muzammil. Mil. Oke, coba 1, 2, 3.
Awas, perhatikan ya-nya ada bertas. Ayyuha, 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 ayyuha. Ya ayyuhan. Nah, coba sekali lagi 1, 2, 3. Ayyuhal muzammil. Mil. Memang jadi kedengaran betul lamnya itu sukun. Mil. Mil. Jadi tempel di depannya. Kembalikan pada posisi semula itu ujung lidahnya. Ketika dia sukun. Lam. La. L. Muzammil. Mil. Oke. Qumil laila illa qalila. 1, 2, 3. Qumil laila illa qalila. Berarti ini paling banyak huruf lam ya. Paling banyak huruf lam. Perhatikan betul posisi lidahnya. Perhatikan betul posisi lidahnya supaya kedengarannya bagus. Ya, ketika dia keluar bagus pengucapannya atau kedengarannya juga bagus. Jadi posisinya di mana lidah kalau menyebut huruf lam? Ya, di langit-langit yang kasar yang mendekati gigi. Jangan sampai menyentuh gigi. Ya, coba bilang la. 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 Di mana taruh gigi lidahnya? Langit-langit depan. Jangan sampai menyentuh gigi. Qumil laila illa qalila. Tidak berubah bibirnya. Perhatikan karusel mulutnya. Kecuali mimnya saja yang berubah. Qumil laila illa qalila. Tidak ada perubahan bibirnya. Tidak ada pergerakan. So begitu terus. Qumil laila. Mulai dari lain. Qumil laila illa qalila. Tidak ada yang berubah. Bisa begitu? Coba 1, 2, 3. Qumil laila illa qalila. Qalila. Laila illa qalila. Laila illa qalila. Ulang dari awal. Qumilla 1, 2, 3. Qumil laila illa qalila. Ya, begitu juga ko-nya tetap biasa saja. Ka. Qalila. Hanya ma saja itu yang berubah bibirnya. Selain dari itu semuanya tidak ada pergerakan lagi. Oke, coba dari ya ayyuhal muzammil 1, 2, 3. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Terus ayat ketiganya. Awas, kita tadi belajar huruf itbaq. Salah satu huruf itbaqnya huruf sodnya, sod. Ini ya sod, ya sod. Nis, nisfa, nis sodnya, sodnya. Jadi ini huruf itbaq yang kita pelajari. Tidak ada perubahan baik dia dhamma, sukun, kasrah ataupun fathah. Sekarang kasusnya dia berbaris sukun, nisfa, 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 nisfahu, nisfa. Oke, coba nisfa, nisfa, nisfahu awin qus minhu qalila. 1, 2, 3. Nisfahu awin qus minhu qalila. Nisfahu awin qus minhu qalila. Nisfahu awin qus minhu qalila. Minhu qalila. Ya, memang belajar makharijul huruf butuh semangat, butuh latihan, apalagi merubah mulut itu memang Susah. tidak juga susah, butuh proses yang agak panjang ya. Jadi membentuk mulutnya. Ya, adik-adik saleh dan saleha yang ada di rumah, tidak ada yang susah belajar Qur'annya. Yang bikin susah itu adalah tidak
tidak mengulang. Pelajari, kembalilah yang ada di sekolah, di tempat pengajian masing-masing dengan ustadz dan ustadzanya. Ya, ini kurang lebih yang kita pelajari surah Al-Muzammil, sekalipun hanya 3 ayat, tapi bisa dipraktekanlah di rumah masing-masing ya. Khususnya yang ada teman-teman yang ada di rumah, diulang, datangi ustadz dan ustadzanya untuk bisa memperbaiki bacaan Qur'annya. Sekarang ditutup dulu Qur'annya, kita masuk belajar tentang doa harian. Doa apa ya hari ini akan kita pelajari? Doa apa? Doa? Oh, doa kebaikan di tengah hari atau pagi hari atau siang hari? Oh, di pagi hari. Ya, hari ini kita akan belajar tentang doa kebaikan di waktu pagi hari. Di pagi-pagi setelah bangun pagi, kita baca doa dulu bangun tidur kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa bangun Salah. Oh, salah. Ya salah lah. Kita bangun pagi baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Sudah mandi apa semuanya, apalagi setelah sebelum sholat subuh misalnya, kita bangunkan baca doa itu. Setelah sholat subuh, ya menjelang pagi lagi kita baca doa di pagi hari. Sebelum melakukan aktivitas yang baru, kita baca doa di pagi hari agar supaya kegiatan kita senantiasa dilindungi dan diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau baca doa di pagi hari? Mana dia? Oh, sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Selain dia siapa yang bisa? Alah. Siapa? Ayo. Ini ada yang lain sudah selain dia. Siapa namanya tadi? Konita. Konita. Ada yang lain? Teman-teman belum hafal. Apalagi yang di rumah sudah hafal semuanya? Belum? Masya Allah, masih banyak yang belum hafal. Coba diulangi bersama-sama. Oke, bisa? Diulangi bersama-sama. Kau yang pimpin. Konita yang pimpin. Semuanya sama-sama. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdu. Pelan-pelan. Sampai lillah dulu. Karena mau kasih tunjuk teman-teman yang lain. Mungkin Kak Habib sudah hafal, coba. Sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Pelan-pelan. Sudah hafal sampai di situ. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Sekali lagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Coba tanpa dia. Semuanya coba kau dulu. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Masya Allah. Coba yang keduanya. Coba sambungannya. Lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu. Pelan-pelan. Teman-teman di rumah nantinya tidak bisa ikut itu. Coba yang pertama dulu. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Coba Kak Habib sambungannya. Walhamdulillah. Sampai di situ. Walhamdulillah. Coba sama-sama. Walhamdulillah.
Sambungannya Kak Habib. La ilaha illa wahdahu. La ilaha illa wahdahu la syarikalah. 1, 2, 3. La ilaha illa wahdahu la syarikalah. Awal, dari awal. 1, 2, 3. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Sambungannya Kak Habib. lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba kamu yang pimpin terakhir. Ya, dari awal sama-sama pelan-pelan ya. Yang di rumah mengikuti. Oke, satu perhatikan kita berdoa ini. Jadi meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi hari sampai sore hari kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Perhatikan, kita ulang sama-sama. Qanita pelan-pelan supaya yang teman-teman bisa mengikuti. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Jangan lupa banyak berdoa pagi hari, siang hari, malam atau sore hari, bijak juga. Mudah-mudahan bisa diamalkan doanya dan sering dihafal. Begitu juga yang di rumah ya. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, sekalipun yang ada di studio semuanya. Setelah ini kita akan mendengarkan ceramah singkat atau kisah Nabi. Tetapi sebelum kita melanjutkan, kita jedah dulu ya. Oke, anak soleh. Hebat, beranak mulia. Anak soleh. Cerdas, hebat, beranak Mulia. Masya Allah. Masih semangat? Mana semangatnya? Wow. Masih tetap semangat ya. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah semuanya. Kak Ruslan sampaikan tadi, pada sisi ini kita akan mendengarkan ceramah singkat yang akan dibawakan oleh teman kita. Ceramahnya cukup menarik dan judulnya berkaitan dengan kisah Nabi. Kak Ruslan tidak tahu kisah Nabi yang mana. Mungkin dia akan berkisah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. sampai puasa baru sampai puasa baru kelar. Allahumma. Ya, supaya lebih tidak penasaran lagi kita langsung dengarkan ceramah singkat atau kisah Nabi lah yang akan disampaikan oleh teman kita. Siapa yang mau ceramah atau berkisah? Siapa? Mana? Oh, ayo maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Atsilah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang sangat menarik. Apakah kalian kenal Nabi Ibrahim? Jika belum, mari dengarkan sama-sama tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang ulul azmi, yaitu sekelompok nabi yang memiliki ketekunan luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur Kasdim, tepatnya di wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak.
sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Ia lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat arca untuk disembah. Pada saat itu ada seorang penguasa yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan bernama Raja Namrud. Raja Namrud adalah seorang penguasa Babel yang bangga dan banyak dari rakyatnya percaya bahwa ia adalah Tuhan. Raja Namrud pernah bermimpi bahwa ada seorang anak laki-laki yang dapat menghancurkan dan menggulingkan berhalanya. Akhirnya ia langsung membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Tetapi orang tua Nabi Ibrahim alaihi salam menyembunyikan putra mereka di sebuah gua. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam sangat banyak masyarakat yang menyembah berhala hingga matahari, bulan, dan bintang. Nabi Ibrahim alaihi salam pun memiliki banyak pertanyaan tentang siapa yang menciptakan dunia ini. Ia termenung dan ingin tahu bahwa siapa Tuhan yang harus disembah. Ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam berhadapan dengan Raja Namrud. Tetapi sebelum itu, Nabi Ibrahim alaihi salam sudah menghancurkan berhala yang ada di wilayah Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan salah satu berhala terbesar dan ia meletakkan kapak ke berhala tersebut. Raja Namrud pun sadar bahwa berhalanya telah rusak dan memanggil Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meminta jawaban. Nabi Ibrahim alaihi salam pun dengan lantang menjawab, "Tanyakan saja kepada berhalamu itu jika ia bisa berbicara." Raja Namrud pun berkata, "Kamu kan tahu sebuah patung tidak bisa berbicara, apalagi menghancurkan berhala yang lain." Nabi Ibrahim alaihi salam pun menjawab, "Lantas jika ia tidak bisa melakukan apa-apa, mengapa kamu masih menyembah berhala tersebut? Melindungi diri sendirinya saja tidak bisa, apalagi melindungi diri kalian." Akhirnya seluruh masyarakat pun merunding. Mereka ingin menghukum Nabi Ibrahim alaihi salam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Nabi Ibrahim alaihi salam pun diikat dan dilemparkan ke api yang sangat besar. Allah berfirman, "Wahai api, dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Nabi Ibrahim alaihi salam pun keluar dari api tersebut tanpa luka sedikit pun. Hal itu membuat seluruh tentara hingga masyarakat dan Raja Namrud heran. Akhirnya mereka pun berpaling dari berhala-berhala tersebut dan menjadi umat Nabi Ibrahim alaihi salam serta kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke makna kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kita tentang arti ketabahan dan pendirian yang kuat, serta hidup dalam prinsip dengan ajaran agama. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dapat menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua ya. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ceramahnya tentang kisah Nabi Ibrahim. Oh, Ibrahim. Tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Di kisahnya beliau itu yang paling menarik itu adalah ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tuhan itu seperti apa Ya, kenapa banyak Tuhan? Ada patung yang disembah, ada ini dan seterusnya. Makanya Nabi mencari Tuhan. Ketika lihat malam hari ada bintang atau ada bulan, oh ini Tuhan mungkin. Besok hari tidak ada lagi bulan, cuma ada matahari, sampaikan lagi, berarti ini mungkin lagi yang Tuhan. Terus menerus dicari. Ya, itu yang kisahnya yang paling uniknya yang ada di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentunya sangat menarik kan kisah tadi?
Masya Allah. Ada yang bisa menyimpulkan, ambil intisari dari ceramah tadi? Coba siapa? Ya, adik-adik soleh yang di rumah. Nah, bisa ambil intisarinya atau menyimpulkanlah. Apa hal yang bisa kita ambil dari ceramah tadi? Kalau tidak ada, Kak Ruslan tunjukin. Kira-kira siapa? Tadi yang ceramah laki-laki, sekarang yang ambil kesimpulan perempuan. Laki-laki. Ya, apa ya? Judulnya tadi tentang apa? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tugasnya bapaknya Nabi Ibrahim apa? Ayo, ingat-ingat dulu, ayo. Apa ya tugasnya bapaknya Nabi Ibrahim itu biasanya pekerjaannya apa? Membuat Patung. Membuat apa? Patung. Patung. Untuk apa itu patung? Disembah, dijadikan Tuhan. Oke, Masya Allah. Yang berikutnya perempuan. Coba yang ini. Ya, kamu Saya tidak tahu. Belum ditanya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Makanya perhatikan. Nama raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim. Coba yang ini. Siapa namanya? Raja Namrud. Raja Namrud. Masya Allah. Apa alasannya Nabi Ibrahim tidak menghancurkan semua patung yang ada di tempat itu? Coba apa alasannya? Hanya satu patung yang dikasih biarkan, yang tidak dihancurkan. Terus kapaknya ditaruh di mana? Digantungkan di leher dari patung. Apa alasannya? Saat itu kan Raja Namrud marah. Wah, kenapa ini Tuhan-Tuhannya kita sudah rusak semuanya? Siapa yang rusak ini? Siapa yang kan marah waktu itu kan? Curiga. Raja Namrud itu curiga. Jangan-jangan Ibrahim kayaknya ini yang melakukan ini. Kenapa? Karena dia yang tidak suka dengan keadaan yang begini. Coba panggil Ibrahim. Sini kau Ibrahim. Dipanggil. Ya Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan patung-patung atau Tuhan-Tuhannya kita? Apa yang dijawab sama Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, kau yang rusak ini patung semuanya? Apa Nabi Ibrahim jawab? Tidak, bukan saya. Bukan mah. Bukan. Kau mah. Kita mah. Bukan saya. Bukan saya. Orang Gorontalo berarti. Iya, berarti itu logat Gorontalo begitu. Bukan. Siapa bilang? Ini buktinya. Nabi Ibrahim juga cerdas. Bukan saya. Apa alasannya kau mengatakan bukan kau ya Ibrahim? Nabi Ibrahim langsung tunjuk sama patung besar. Tanya sama yang besar ini. Mungkin dia. Kenapa kau suruh tanya sama patung besar? Lihat barang bukti ada sama dia. Apa kapak Apa kapak kalau bahasa Gorontalo ini? Apa tamako? Tamako. Itu dia ada pegang-pegang itu tamako alias kapak. Coba tanya, jangan-jangan dia mengiri lagi dengan yang lain-lain di sini. Jadi dia kasih rusak semua di sana supaya cuma dia yang disembuh. Apa yang Namrud sampaikan? Coba apa? Coba yang sebelahnya. Apa yang Namrud sampaikan? Apa yang Namrud sampaikan? Kan Nabi Ibrahim bilang tanya sama dia. Apa yang Nabi Ibrahim sampaikan? Raja Namrud sampaikan? Mana mungkin patung itu bisa bergerak atau bercerita? Ya, masa bisa patung bisa bercerita? Kan Namrud jawab begitu kan? Kan Nabi Ibrahim bilang tanya sama patung besar. Raja Namrud bilang, tidak mungkin lah. Masa dia bisa bercerita? Apa yang dijawab Nabi Ibrahim saat itu juga? Apa yang dijawab Nabi Ibrahim? Kan dibilang kan, masa bisa patung bercerita? Tidak mungkin lah. Kemudian terus apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, jika patung itu tidak bisa berbicara, lantas mengapa kamu masih menyembah kepada berhala yang tidak bisa melakukan apa-apa? Melindungi diri sendirinya saja tidak bisa, apalagi melindungi diri kalian.
Itu yang dijawab oleh Nabi Ibrahim. Masa bisa kau sembah itu yang patung-patung begitu? Dia saja tidak bisa membela diri sendiri. Pas dituduh dia diam-diam, berarti sudah dia. Kan gitu. Berarti dia yang buat. Nah, Nabi bilang tidak mungkin lah. Nah, sehingga itu Nabi Ibrahim sampaikan, berarti itu semuanya bukan Tuhan. Tuhan itu yang memberikan rezeki, yang memberikan bantuan, memberikan penghidupan, memberikan semua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa dibilang Tuhan? Dia saja mau diajak bicara tidak bisa melindungi diri sendiri, ya kan? Itu patung. Makanya dalam Islam yang diajarkan adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah atau Tuhan itu cuma satu, namanya Allah. Tugas kita apa? Lakukan ibadah salat. Fa'budni aqimis salata lidzikri. Kalau kamu menganggap Allah itu cuma satu, namanya Allah, tugasnya kita adalah beribadah. Setiap hari kita ibadah. Salat berapa kali salat satu hari? 5 kali. Berapa rakaat? Coba dihitung sama-sama. Maghrib 2 rakaat. Oh 3. Isya 2 rakaat. Oh 4. Terus subuh 3 rakaat. Oh 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4. Coba dijumlahkan. Berapa? 17 Agustus. Jadi 17 rakaat dalam satu hari satu malam. Jadi selama setiap hari berapa jumlah sholat? 5 waktu sholat. Dari 5 waktu ada 17. Itu ibadah kepada Allah. Setiap hari jangan sampai tidak mau ibadah. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan semua nikmat yang Tuhan kasih kepada kita. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dapat rezeki yang banyak, maka bentuk rasa syukur itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh beribadah kepada patung, kepada yang lain-lain yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa Tuhan itu cuma satu, sehingga syahadatnya kita satu. Bagaimana bersyahadatnya? Asyhadu alla. Apa artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi buktikan itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Adik-adik soleh dan solehah yang ada di rumah dengan ada di studio sekalian. Alhamdulillah tadi kita berujung, sekarang sudah berada pada penghujung acara. Yang tadi kita mulai dengan membaca doa. Dan insya Allah hari ini pun kita akan menutup dengan membaca doa. Agar supaya pertemuan kita ini senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kira-kira yang akan membaca doa? Siapa yang baca doa belajar? Doa penutup. Doa kafaratul majelis. Ya, sebelum kita berdoa, posisi tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik saleh dan saleha, kita berdoa pada Allah mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah, sehingga dampak dari acara ini akan mampu menjadikan anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Karuslan dan semua timnya mengucapkan selamat, dan jangan lupa ya, senantiasa menyaksikan acara Anak Soleh hanya di TVRI. Sekian dari Karuslan dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.